Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya, Silent Eagle Trader. Terima kasih rekan-rekan sudah melihat video ini. Ini adalah video saya yang pertama dan saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang luar biasa berdasarkan dari trading saya sendiri, berdasarkan dari pengalaman selama bertahun-tahun, dan saya ingin membagikan kepada rekan-rekan trader dimanapun Anda berada, yaitu bagaimana untuk kita bisa sukses di bisnis forex. Ya, kita ikutin bersama-sama. Pertama-tama saya ingin membacakan sebuah pernyataan dari saya dan juga peringatan untuk rekan-rekan trader semua. Yang pertama, bahwa forex adalah aktivitas bisnis keuangan yang berisiko tinggi. Untuk itu disarankan agar melakukan pembelajaran lebih dalam sebelum masuk ke bisnis forex. Yang kedua, video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan saling membangun antar trader forex, bukan sebagai sarana untuk mempromosikan suatu produk apapun. Yang ketiga, video ini merupakan pandangan pribadi dari pembicara, berdasarkan pengalaman trading dan informasi dari sumber terpercaya. Dan yang keempat, video ini tidak bertujuan untuk merendahkan, menghina, atau menyalahkan pihak lain, baik secara individu maupun institusional. Baik rekan-rekan trader yang saya hormati, materi yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang definisi kesuksesan, yaitu bagaimana seorang trader bisa dikatakan dia sudah sukses atau dia mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan di dalam akun atau trading yang dia jalankan. Jadi yang pertama rekan-rekan, menurut saya trader yang sukses adalah trader yang tidak kehilangan modal. Tidak kehilangan modal artinya sudah tidak lagi mengalami MC, sudah tidak lagi mengalami kerugian. Nah, itu yang pertama tolak ukur saya sebagai trader yang sukses. Yang kedua adalah trader yang mengalami profit. Nah, profit adalah tujuan utama dari kita berbisnis forex. Dari kita melakukan transaksi jual beli di forex, itu tujuan utama kita adalah profit. Dan yang ketiga, kita melakukan trading itu secara konsisten. Baik kita mendapatkan keuntungan dan juga mempertahankan balance atau modal kita itu secara konsisten. Artinya, bukan hanya minggu ini kita untung, tetapi minggu depan pun kita masih bisa profit. Bulan depan kita masih bisa profit. Tahun depan kita selalu profit. Kita lakukan itu secara terus-menerus dan berulang-ulang. Materi berikutnya yang menjadi materi utama kita adalah berkaitan dengan kunci sukses, atau bagaimana kita bisa terus sukses di dalam berbisnis forex. Jadi rekan-rekan trader yang terhormat, apa yang saya akan bagikan ini, saya ulangi lagi bahwa ini adalah pendapat pribadi saya. Kenapa? Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini cocok buat rekan-rekan, tapi tidak ada ruginya jikalau teman-teman ikut mendengarkan. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan adalah selalu gunakan free money atau gunakan dana yang nganggur gitu ya kira-kiranya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pahami bahwa forex itu bukan cara untuk cepat menjadi kaya. Hati-hati rekan-rekan ketika terjun ke bisnis ini, rekan-rekan berharap keluar dari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan bulanan. Tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Saya ingatkan rekan-rekan, ini bukan semudah itu. Kemudian yang ketiga, untuk kita sukses, pastikan bahwa rekan-rekan sudah mengatur ketahanan modal, sudah mempersiapkan resiko, mengukur resiko dan juga potensi drawdown yang akan terjadi. Jadi jangan sampai rekan-rekan masuk tapi tidak ada bekal untuk berperang gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, sebelum rekan-rekan melakukan trading, pastikan sudah melakukan uji coba strategi atau backtesting strategi ya. Kemudian yang kelima, pastikan rekan-rekan juga memperhatikan berita-berita ekonomi yang sedang terjadi di dunia ini. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian yang terakhir, bahwa rekan-rekan bisa menerapkan bunga majemuk atau sistem compounding, yang itu tentunya nanti akan memperbesar kemungkinan rekan-rekan untuk mendapatkan profit dan mengembangkan akun rekan-rekan semua. Yang pertama tentang menggunakan free money atau dana yang nganggur. Jadi saya ingatkan rekan-rekan semua bahwa mari kita hindari menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk makan minum, untuk kebutuhan anak, uang untuk sekolah, bahkan uang tabungan pun saya sarankan tidak dipakai untuk trading. Yang kedua, hindari menggunakan uang hasil berhutang. Nah, apalagi ini, uang hasil berhutang ya rekan-rekan ya. Belum tentu kita langsung profit di dalam bisnis forex. Belum tentu juga profitnya cukup. Yang ada nanti malah dana kita hangus, miscall, AMC, terus kita masih menanggung hutang. Tentunya itu satu hal yang mengerikan ya bila itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hal yang mudah untuk membangkitkan kondisi perekonomian. Kemudian yang ketiga, gunakan uang yang sifatnya tidak terpakai. Misalnya bisa dapat bonus, THR, bisa dapat uang tambahan atau uang arisan misalnya gitu ya. Itu boleh, sangat aman untuk dipakai. Tentunya kita harus menentukan batasan uang yang harus kita pakai trading. Misalnya rekan-rekan masih pemula ya, saya sarankan misalnya kasih batasan 1 bulan target saya 500.000 atau 1 juta misalnya. Kalau memang 1 minggu itu sudah habis 1 juta,
maka jangan trading lagi di bulan tersebut. Trading lagi di bulan depan. Bulan depan seperti itu. Kalau memang satu hari sudah habis 1 juta, sudah cukup. Lakukan lagi di bulan yang ketiga dan seterusnya. Itu akan lebih aman untuk finansial atau keuangan, kondisi keuangan saudara. Poin yang kedua yaitu bahwa forex bukan cara untuk cepat menjadi kaya. Saya ingatkan lagi bahwa hanya sedikit saja trader forex yang bertahan. Bahkan lebih sedikit lagi trader forex yang profit secara konsisten. Untuk itu, rekan-rekan jangan fokus ke profit, tetapi bagaimana agar akun tetap bertahan. Nah, sehingga banyak orang yang lost money ya, banyak orang yang mengalami kerugian dalam bisnis forex ini, dan kadang ada yang menganggap, oh forex itu judi atau money game atau scam, penipuan gitu ya. Realitanya sebetulnya bukan, rekan-rekan, bahwa ada sistem atau mekanisme yang sangat kompleks di sana. Mungkin kalau kita sebut sebagai probability game atau permainan tentang peluang, itu saya cukup setuju. Atau misalnya disebut zero sum game, itu juga sedikit saya setuju, di mana saya cukup menyetujui bahwa kita itu dapat profit dari trader lain yang mengalami kerugian. Itu ya sedikit saya cukup setuju, tetapi tidak sesimpel itu. Ada hal yang lebih kompleks, bahwa memang kita terjun ke bisnis forex sudah tahu resikonya, dan kita juga untung dan rugi itu juga secara sukarela. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang ketahanan modal, resiko, dan drawdown. Jadi rekan-rekan, pada saat saya trading, saya akan mengusahakan bahwa modal saya itu mempunyai ketahanan kira-kira 100.000 poin. Nah, bagaimana cara supaya kita tahan 100.000 poin? Maka kita harus mengatur balance dan lot kita. Kalau seandainya broker mengizinkan lot terkecil kita adalah sebesar 0,01, maka balance minimum kita untuk mendapatkan ketahanan 100.000 poin harus $1.000. Nah, yaitu $1.000 dibagi 0,01, maka kita bisa bertahan sejauh 100.000 poin di dalam range harga ya. Nah, kemudian seandainya dana kita tidak sampai $1.000, maka kita dapat menggunakan akun Sen. Banyak broker yang menyediakan akun Sen dan itu sangat membantu. Misalnya dana kita hanya $100, maka kita jadikan Sen sehingga $100 itu bisa menjadi $10.000 Sen. $10.000 Sen. Ketika kita trading dengan lot 0,01, maka tidak hanya 100.000 poin ketahanan kita, tapi bisa menjadi 1 juta poin. Nah, kemudian berbicara tentang resiko, apakah kita mau resiko menggunakan per OP atau per trading, atau resiko per pair atau pasangan mata uang. Nah, kalau saya pribadi saya menggunakan per pair rekan-rekan ya, tapi tidak selalu cocok untuk rekan-rekan. Bisa rekan-rekan menggunakan resiko per trading. Jadi contoh ini, trader pro biasanya rata-rata menggunakan resiko per OP itu 2%. Nah, tapi untuk kita, misalnya rekan-rekan masih pemula, sebaiknya gunakan 1% saja maksimal. Nah, kemudian yang disebut dengan drawdown, yaitu berapa persen kemungkinan balan Anda mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya rekan-rekan menggunakan resiko 2% sekali OP, maka kalau rekan-rekan berharap maksimal drawdown atau terfloating, itu 10% misalnya ya, maka maksimal OP rekan-rekan berapa? Berarti ada 10% dibagi 2%, yaitu sebanyak 5 kali OP. Jangan lakukan lebih dari 5 kali OP, karena kalau lebih dari itu maka rekan-rekan akan mengalami drawdown yang lebih besar lagi. Nah, atau seandainya rekan-rekan menggunakan resiko sebesar 1% per trading atau per OP dengan DD maksimal 10%, maka rekan-rekan bisa maksimal trading sebanyak 10 kali OP. Yang berikutnya yaitu backtest strategi. Nah, bahwa semua strategi dan indikator dapat menghasilkan profit. Semua strategi dan indikator ada masanya juga tidak menghasilkan profit, yaitu tergantung kondisi market dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, saya sarankan agar rekan-rekan melakukan backtest strategi atau uji strategi terhadap history data yang sudah terjadi. Jadi, dari situ, dari history data, kita bisa melihat kondisi market pada waktu itu bagaimana dan kondisi ekonominya seperti apa. Nah, untuk melakukan backtest strategi, kita bisa menggunakan robot forex atau expert advisor, atau secara manual, yaitu di MT4. Kemudian, saran saya sih ya, sebaiknya history data minimal 5 tahun ke belakang lah ya. Tetapi kalau saya pribadi sih, minimal 10 tahun. Bahkan saya melakukan backtest strategi saya 12 tahun terakhir. Yang kelima, saya akan berbicara tentang berita ekonomi. Nah, harga market forex itu digerakkan karena ada aktivitas para trader, terutama oleh bank-bank raksasa. Nah, aktivitas para trader atau bank raksasa ini dipicu oleh apa? Dipicu oleh kondisi keuangan suatu bangsa dan kebijakan ekonomi pemerintah atau institusi keuangan. Nah, itu akan menggerakkan para trader akan sell atau buy. Nah, itu yang terjadi.
Nah, di mana kita bisa melihat berita ekonomi? Rata-rata kita bisa melihat di Economic Calendar. Economic Calendar itu tersedia di situs broker yang kita tradingkan, atau bisa juga di misalnya investing.com atau di dailyforex.com, itu juga ada juga. Nah, namun tidak semua berita ekonomi perlu diperhatikan, bahkan juga yang bintang 3 atau yang merah gitu ya, ekonomi yang merah juga tidak selalu saya perhatikan karena saya menganggap itu tidak selalu penting. Tetapi ada beberapa berita ekonomi yang saya anggap sangat penting ya, ini menurut saya ya. Jadi contohnya ini pada waktu peristiwa Brexit, kemudian interest rate atau suku bunga, statement dari bank sentral, atau misalnya ada stimulus ekonomi yang dilakukan oleh suatu pemerintahan, kemudian statement presiden negara-negara besar ya, atau misalnya terjadi pandemik seperti COVID-19 sekarang ini ya, itu juga sangat terpengaruh. Kemudian ada berita tentang perang, terorisme dan lain-lain, itu cukup mempengaruhi kondisi market forex. Dan yang terakhir adalah tentang bunga majemuk, yaitu sistem compounding. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sistem compounding ini, saya ingin memastikan kembali bahwa rekan-rekan sudah mendapatkan profit secara konsisten. Yang kedua, rekan-rekan sudah mengukur risk dan drawdown. Jadi jangan sampai rekan-rekan baru trading 1-2 bulan sudah terlalu percaya diri ya dengan risk dan drawdown yang rekan-rekan terapkan. Pastikan kalau bisa sih sudah bertahun-tahun ya, sudah 3 atau 4 tahun minimal gitulah ya, untuk mengukur risk atau drawdown tersebut, karena bisa saja risk sekarang berbeda dengan risk yang 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, bunga majemuk ini artinya bahwa kita menggunakan kenaikan lot secara bertahap. Jadi anggap saja misalnya bulan ini kita menggunakan lot size sebesar 1 dan kita mengalami profit 3% misalnya. Nah, artinya modal kita dari 100% bertambah menjadi 103% ya, kita profit 3%. Maka bulan depan lot size kita bisa kita naikkan 3% menjadi 1,03. Nah, kira-kiranya seperti itu. Nah, dengan kita menaikkan lot size secara bertahap dan terus-menerus, maka ada potensi modal kita akan menjadi ribuan kali lipat, bukan kali lipat lagi, bukan puluhan lagi, tapi bisa menjadi ribuan dalam waktu beberapa tahun. Ini adalah salah satu hal yang ajaib yang bisa meningkatkan trading kita atau mengembangkan akun trading kita. Nah, artinya kita bisa menggunakan sistem compounding ini. Baik, itu tadi rekan-rekan trader semua 6 kunci sukses yang sudah saya bagikan. Bagaimana tetap gunakan free money, bagaimana pahami bahwa forex bukan cara untuk cepat kaya, dan atur ketahanan modal, resiko, drawdown rekan-rekan, dan yang keempat, lakukan backtest strategi. Yang kelima, berita ekonomi juga wajib kita dengarkan, kita ikuti, dan juga terapkan sistem bunga majemuk atau compounding. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan trader semua yang sudah melihat, sudah like, dan sudah share, dan juga sudah komen. Silahkan subscribe juga, dan spesial thanks juga kepada YouTube dan kepada PowerPoint yang sudah membantu saya di dalam membuat video ini. Nah, demikian rekan-rekan trader materi yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya tentang sukses di bisnis forex. Ya, ikuti video-video saya yang lain yang akan saya bagikan, tentunya video-video menarik yang lebih tajam lagi dan lebih membantu rekan-rekan di dalam menerapkan strategi-strategi trading yang lain. Demikian saja, terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.